Teriakan keras dari ruang latihan Garuda, pernyataan Jay Itzes soal perubahan pola taktik Patrick Kluivert bikin fans terpaku. Ada rahasia besar yang belum pernah terungkap. Apa sebenarnya yang diucapkan sang bek kebanggaan fans Garuda ini hingga membuat ribuan supporter penasaran? Jangan berani melewatkan detailnya, karena setiap kata bisa jadi kunci arah baru timnas Indonesia. Ledakan sensasi sang penjaga gawang di tanah Itali, Emil Audero, masuk Best 11 Serie A pekan 3. Statistiknya ungguli David De Gea. Fans Garuda berteriak kompak, Emil Audero harus jadi tembok utama timnas di round 4. Jangan Marten Pas yang baru pulih dari cedera. Apakah ini momen lahirnya benteng sejati Garuda? Saksikan bagaimana dukungan fans menggelegar menuntut Emil Audero jadi pilihan utama di bawah Mistar. Mengejutkan, seketika seantero dunia bisa dibikin geger, viral sampai ke Eropa. FIFA kirim surat agar PSSI ganti ketua umum karena Erick Thohir diangkat jadi Menporakah. Pertanda akhir kekuasaan dan bisa jadi titik tamat era kepelatihan Belanda. Apakah ini benar-benar lonceng tamat bagi duet Erick Thohir dan arsitektur Belanda di tubuh Garuda? Saksikan selengkapnya sebelum sejarah menuliskan babak baru yang tak terduga. Guncangan dahsyat di panggung sepak bola. Dicopotnya Ratu Tisa dari komite PSSI jadi kode akan gantikan peran Erick Thohir jadi ketum PSSI dan misi pulangkan Sintayong ke Indonesia demi timnas kah? Benarkah ini awal babak baru yang akan mengguncang federasi dan senangkan hati seluruh fans Garuda di Nusantara? Jangan lewatkan fakta penuh teka-teki yang bisa mengubah arah Garuda. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Erick Thohir resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada 17 September 2025. Pergantian ini menandai babak baru dalam karir politik sekaligus kiprah panjang Erick di dunia olahraga nasional maupun internasional. Sebelum ditunjuk sebagai Menpora, Erick menjabat Menteri BUMN sekaligus masih memegang amanah sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Penunjukan Erick sebagai Menpora membawa antusiasme publik. Reputasinya di dunia olahraga tidak diragukan lagi, mulai dari memimpin Asian Games 2018 hingga pernah memiliki klub sepak bola dunia seperti Inter Milan dan DC United. Namun di balik apresiasi, muncul pula tanda tanya besar. Bagaimana kelanjutan Erick Thohir di PSSI? FIFA memiliki aturan ketat terkait independensi Federasi Sepak Bola dari intervensi politik. Dalam banyak kasus sebelumnya, FIFA kerap mengirim surat resmi kepada federasi jika mendeteksi potensi konflik kepentingan, terutama ketika seorang pejabat pemerintah merangkap jabatan di organisasi sepak bola. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan FIFA akan meminta klarifikasi resmi kepada PSSI terkait status Erick yang kini merangkap Menpora dan Ketua Umum PSSI. Jika benar FIFA mengambil langkah tersebut, maka PSSI akan berada di persimpangan penting. Apakah Erick tetap dipertahankan sebagai ketua umum atau dilakukan pergantian melalui mekanisme organisasi sesuai statuta FIFA dan PSSI? Spekulasi ini bukan berarti sebuah keputusan sudah dibuat, melainkan gambaran kemungkinan yang bisa terjadi demi menjaga kredibilitas sepak bola Indonesia di mata dunia. Dengan rekam jejak diplomasi Erick di level internasional, publik berharap komunikasi antara PSSI, FIFA, dan pemerintah Indonesia dapat berjalan lancar sehingga tidak menimbulkan sanksi maupun hambatan bagi sepak bola nasional. Yang jelas, dinamika ini akan terus menarik perhatian sebab masa depan kepemimpinan PSSI kini menjadi sorotan global. Perombakan komite yang dilakukan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir menyita perhatian publik. Salah satu keputusan paling mengejutkan adalah dicopotnya Ratu Tisha Bestria dari jabatan Ketua Komite Teknis dan Pengembangan. Padahal Ratu Tisha dikenal memiliki rekam jejak panjang dalam manajemen sepak bola nasional. Bahkan sempat menjadi Sekretaris Jenderal PSSI termuda. Langkah ini pun memunculkan tanda tanya besar. Sekadar rotasi jabatan atau ada agenda lebih besar di baliknya? Spekulasi mulai berkembang bahwa pencopotan ini bukan sekadar penggeseran, melainkan sebuah sinyal politik internal PSSI.
dengan Erick Thohir kini merangkap jabatan sebagai Menpora. Sorotan FIFA terhadap potensi konflik kepentingan semakin kuat. Dalam situasi seperti ini, muncul kemungkinan bahwa PSSI perlu menyiapkan sosok alternatif yang kredibel, berpengalaman, dan dapat diterima oleh publik serta dunia internasional. Nama Ratu Tisha pun mencuat sebagai figur potensial pengganti Erick jika pada akhirnya FIFA atau dinamika internal memaksa adanya pergantian ketua umum. Narasi ini semakin menarik ketika dikaitkan dengan isu masa depan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Kontrak STI yang berakhir selalu menjadi perdebatan publik, dan banyak suara menginginkan sang pelatih asal Korea Selatan kembali menukangi Garuda. Jika benar Ratu Tisha diproyeksikan untuk mengambil alih kursi ketua umum, bisa jadi salah satu misinya adalah membangun kembali kepercayaan publik dengan menghadirkan STY untuk periode berikutnya. Strategi semacam ini bukan hal yang mustahil, mengingat Tisha memiliki reputasi sebagai manajer yang komunikatif dan dekat dengan visi pengembangan sepak bola modern. Tentu semua ini masih sebatas spekulasi, bukan keputusan resmi. Namun dinamika di tubuh PSSI kerap menghadirkan kejutan yang mempengaruhi arah perjalanan sepak bola Indonesia. Dicopotnya Ratu Tisha bisa saja hanya sekadar restrukturisasi, tapi juga bisa menjadi tanda awal lahirnya babak baru di mana ia berperan lebih besar demi masa depan timnas dan sepak bola tanah air. Nama Emil Audero sedang jadi buah bibir setelah berhasil menembus daftar Best 11 Serie A pekan ketiga. Penjaga gawang yang kini memperkuat Cremonese itu tampil gemilang dengan sederet penyelamatan penting yang menjaga gawang timnya tetap aman. Penampilannya dianggap menjadi salah satu faktor kunci hasil positif yang diraih tim. Dan tak heran jika ia langsung mendapat pengakuan dari operator liga sebagai kiper terbaik pada pekan tersebut. Statistik yang ditorehkan Audero pun cukup mencolok. Dalam pertandingan terakhir, ia melakukan beberapa penyelamatan krusial dengan refleks cepat serta penempatan posisi yang cermat. Catatan penyelamatan per laga dan persentase keberhasilan menahan tembakan lawan menunjukkan konsistensi yang mengesankan. Bahkan jika dibandingkan dengan penjaga gawang top dunia seperti David De Gea, angka-angka Audero pada pekan ketiga ini terlihat lebih unggul. Dari sisi jumlah penyelamatan yang berhasil dilakukan, Audero berada di atas De Gea, meski tentu konteksnya berbeda karena keduanya menghadapi lawan dengan kualitas peluang yang tidak sama. Publik kemudian ramai membicarakan bagaimana kiprah Audero di pekan awal Serie A mampu menyaingi kiper-kiper berpengalaman. Banyak pengamat menilai bahwa performa impresif ini bukan sekadar keberuntungan, melainkan hasil dari kedewasaan bermain yang ia dapatkan setelah bertahun-tahun berlaga di kasta tertinggi sepak bola Italia. Usianya yang memasuki masa prime sebagai kiper membuat Audero semakin matang dalam membaca permainan dan mengeksekusi keputusan di bawah tekanan. Namun penting untuk menekankan bahwa perbandingan dengan De Gea hanyalah sebatas statistik di pekan tertentu, bukan penilaian mutlak soal siapa yang lebih hebat secara keseluruhan. De Gea tetaplah salah satu kiper dengan reputasi dunia, sedangkan Audero sedang menapaki jalannya menuju konsistensi jangka panjang. Justru disinilah menariknya cerita ini. Publik mendapat suguhan duel angka yang menunjukkan betapa kompetitifnya posisi penjaga gawang di Liga Top Eropa. Apakah performa Emil Audero akan berlanjut konsisten hingga akhir musim? Itu masih jadi pertanyaan besar. Namun, masuknya ia ke dalam Best 11 Serie A pekan ketiga jelas menjadi sinyal bahwa ada bintang baru yang patut diperhitungkan. Untuk sekarang, Audero layak mendapat sorotan dan apresiasi penuh atas kiprahnya, sementara publik akan terus menunggu apakah ia mampu menjaga momentum ini sepanjang perjalanan musim yang panjang dan penuh tantangan. Jay Itzes menjadi salah satu pemain yang cukup terbuka membicarakan perubahan besar di tubuh timnas Indonesia setelah kedatangan pelatih baru, Patrick Kluivert. Bek tengah kelahiran Belanda itu menilai bahwa perbedaan paling mencolok terlihat pada pola taktik dan metode latihan yang diterapkan. Menurut Itzes, sejak awal dirinya bisa merasakan suasana latihan yang berbeda, terutama dengan kehadiran staf-staf kepelatihan baru yang sebagian besar berasal dari Belanda dan memiliki pengalaman di level Eropa. Salah satu aspek yang paling ditekankan adalah perubahan formasi dasar. Jika di bawah Shin Tae-yong, timnas Indonesia lebih sering bermain dengan 3 bek sejajar seperti formasi 3-5-2 atau 3-4-2-1, maka Kluivert memilih menggunakan 4 bek sejajar. Itzes menilai bahwa sistem ini memberi pengalaman baru, karena struktur lini belakang menjadi lebih sederhana, tetapi menuntut konsentrasi tinggi dalam menjaga jarak antar pemain.
Dengan pola 4 back, Indonesia juga lebih mudah melakukan transisi dari bertahan ke menyerang secara cepat. Itzes mengakui bahwa perubahan seperti ini membutuhkan adaptasi. Namun, ia menegaskan bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang buruk. Justru menurutnya, tantangan ini bisa membuat pemain berkembang dan terbiasa dengan berbagai pendekatan strategi. Ia percaya bahwa semakin banyak variasi taktik yang dimiliki, semakin fleksibel pula tim menghadapi lawan dengan karakter permainan yang berbeda. Selain itu, meski ada perubahan besar pada sisi kepelatihan, Itzes tetap diberi kepercayaan mengenakan ban kapten. Bagi pemain berusia 24 tahun ini, hal tersebut menjadi tanda pentingnya kontinuitas. Ia merasa bahwa kepercayaan sebagai kapten bisa membantu menjaga stabilitas mental tim di tengah masa transisi. Perannya bukan hanya mengatur lini belakang, tetapi juga menjadi penghubung komunikasi antara pemain dan staf pelatih baru. Secara keseluruhan, Jay Itzes menyambut positif era Patrick Kluivert. Baginya, adaptasi terhadap strategi baru hanyalah bagian dari perjalanan tim nasional menuju level yang lebih tinggi. Ia berharap bahwa dengan kombinasi pengalaman staf asing dan kerja keras pemain, Indonesia bisa tampil lebih konsisten di ajang internasional. Fans Timnas Indonesia sindir Dewa Bola Malaysia Arif Aiman usai dibikin mati kutu Shane Petinama. Bentrokan antara Buriram United versus Johor Darul Takzim di pekan pertama AFC Champions League Elite 2025 ternyata tidak hanya menyuguhkan pertandingan kompetitif, tetapi juga menjadi bahan bakar baru bagi perdebatan penggemar sepak bola Asia Tenggara. Salah satu momen yang paling disorot adalah performa bek kiri Buriram, Shane Petinama, yang dianggap mematikan pergerakan mega bintang Malaysia, Arif Aiman. Penampilan Petinama ini memicu sindiran tajam dari fans Timnas Indonesia lewat media sosial. Dalam laga tersebut, Buriram United berhasil menang 2-1 atas JDT. Petinama mendapat pujian karena rating tinggi dari platform pengamat dan statistiknya yang menunjukkan penguasaan posisi, dribble sukses, pemotongan umpan, sapuan bola, dan duel-duel yang dibenanginya melawan lawan termasuk Arif Aiman. Dalam salah satu komentar fans disebut bahwa Arif Aiman dibuat mati kutu oleh Shane, sebuah frasa yang populer untuk menggambarkan bahwa seorang pemain tidak mendapatkan ruang gerak atau tidak bisa berkontribusi sama sekali. Reaksi fans Timnas Indonesia kemudian menjadi viral. Mereka menyindir bahwa jika pertarungan melawan pemain skuad lapis 2 atau 3 saja Aiman sudah kewalahan, bagaimana jika bertemu dengan Kelvin Verdong, pemain yang dianggap sebagai opsi utama bek kiri timnas? Sindiran seperti ayam sayur muncul sebagai gambaran bahwa lawan dianggap terlalu lemah dibandingkan kelas Verdong. Ada juga yang menulis bahwa Arif Aiman dikantongin cadangan Verdong, menekankan bahwa posisi Verdong dirasa lebih aman dibanding Aiman berdasarkan performa terakhir ini. Lebih jauh, komentar-komentar tersebut tidak hanya sekedar ejekan, tetapi juga mengandung kritik terhadap pilihan pemain tim nasional Malaysia sendiri dan membandingkannya dengan figur di skuad Indonesia. Publik Indonesia tampaknya bangga dengan kondisi di mana pilihan cadangan timnas sendiri dapat menunjukkan dominasinya atas salah satu pemain reguler Malaysia, meski konteks klub dan liga berbeda. Bagaikan kelat yang membelah langit gelap, nama Rafael Struijk tiba-tiba mencuat ke permukaan sepak bola Indonesia. Pemain muda yang sebelumnya hanya dikenal di lingkaran kecil sepak bola Belanda mendadak menjadi sorotan nasional setelah proses naturalisasi yang dramatis. Semua berawal dari momen tak terduga. Pelatih Shin Tae-yong dan timnya dikabarkan menggunakan permainan Football Manager untuk melacak bakat-bakat tersembunyi berdarah Indonesia di Eropa. Dari layar monitor itu, sebuah nama kecil berkilau, Rafael Struijk. Dan dari situlah cerita epik ini dimulai. Pada Mei 2023, Struijk resmi menjadi warga negara Indonesia. Tanggal itu bagaikan catatan emas yang menandai kelahiran kembali seorang pemain muda. Hanya sebulan berselang, ia melakukan debut yang menggetarkan jiwa, melawan Palestina di FIFA Matchday. Meski laga itu hanya uji coba, atmosfernya terasa seperti final Piala Dunia bagi Struijk. Setiap langkahnya di lapangan bak alunan simfoni. Setiap sentuhan bola seolah janji masa depan yang penuh harapan. Publik pun jatuh cinta, melihatnya bukan sekadar pemain, melainkan simbol dari sebuah era baru sepak bola Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, langit yang cerah mulai diselimuti mendung. Kepergian Shin Tae-yong dari persepak bolaan Indonesia seperti mencabut kompas dari tangan Struijk. Sang pelatih yang menemukannya, yang mengangkatnya dari anonim menjadi bintang, kini tak lagi ada di sisinya. Struijk terlihat seperti kapal megah di samudera luas tanpa nakoda, terombang-ambing gelombang keraguan.
Pertanyaan pun menggantung di udara, menusuk hati para pendukung Garuda. Di mana salahnya? Apakah Struik gagal menyesuaikan diri dengan perubahan? Ataukah ini sekadar fase sunyi sebelum badai prestasi berikutnya? Hiperbola emosi publik semakin liar menggambarkan Struik sebagai burung Garuda muda yang sayapnya patah sebelum sempat mengepak lebih tinggi. Meski demikian, sejarah belum selesai menulis bab terakhir kisahnya. Struik masih muda, darahnya masih bergejolak, dan api di matanya belum padam. Mungkin inilah ujian sesungguhnya, jalan terjal yang harus ia tepaki sebelum kembali menjadi bagian penting dari timnas. Fans hanya bisa berharap dari kegelapan ini lahir cahaya baru yang lebih terang, menjadikan Rafael Struik bukan sekadar cerita singkat, melainkan legenda panjang sepak bola Indonesia.